Sukses adalah saat kita dapat mencapai keinginan kita, khususnya dalam hal kebaikan. Sukses sendiri banyak macamnya, seperti sukses dalam finansial, sukses dalam keluarga, dan sebagainya. Apapun bentuknya dalam mencapai kesuksesan, banyak individu yang mengalami kesulitan. Perilaku yang biasa diterapkan di lingkungan khususnya dalam mencapai kesuksesan yaitu etika, akhlak, dan moral. Etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akhlak, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Akhlak secara kebahasaan berarti budi pekerti. Perangai atau disebut juga sikap hidup atau ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Dan moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Perilaku-perilaku tersebut harus diterapkan karena akan banyak berpengaruh pada kesuksesan, dan sebagian besar dari itu juga merupakan ajaran Islam. Kami melakukan wawancara dengan seorang narasumber dari PT Serumpun Raya Abadi mengenai perjalanannya dalam mencapai kesuksesan. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan supplier yang sudah berdiri sejak 2012 dan beralamat di Jalan Kuau. Sebelum sampai di titik ini, narasumber juga mengalami beberapa kendala. Namun, beliau tidak mudah menyerah dan dapat menjalankan usahanya walau hasil yang didapat tidak banyak atau bahkan dalam beberapa kesempatan mengalami kerugian. Orientasinya ya tetap dijalankan walaupun tidak dapat hasil gitu kan. Walaupun hasilnya pas-pasan bahkan minus, tetap dijalan. Saat mengalami kesulitan, orang sukses akan terus belajar dan berusaha untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang datang. Ya, kalau modal tentu kita harus cari contoh pinjaman. Jadi kita ada pinjam ke bank, ada juga dari pinjaman bagi hasil sama kawan, itu relasi lah kan. Jadi ada kawan bantu kawan-kawan. Ada beberapa faktor yang dapat membantu seseorang dalam mencapai kesuksesan, yakni jujur, menepati janji, bertanggung jawab, komunikasi, dan amanah. Kunci kesuksesan itu jujur. Okay. Itu kunci utama jujur. Satu lagi tepat janji. Tanggung jawab akhirnya itu ya. Satu tanggung jawab, satu tepat janji. Istilahnya A kita bilang ya A. Misalnya janji, oh besok kita turun atau besok kita ke pabrik. Ya besok harus turun ke pabrik. Yang jelas apa yang kita omongkan sesuai yang kita lakukan. Sukses banyak macamnya. Sukses dunia dan sukses akhirat. Tidak jauh berbeda dengan sukses di dunia, mengejar sukses akhirat juga dapat dilakukan dengan melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim dan berbuat hal-hal baik seperti sholat, berpuasa, bersedekah, membayar zakat, dan bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah SWT. Contoh air tuh. Nih, contoh air. Ini air aqua ini bukan bapak jual. Jadi kita punya program. Jadi setiap Jumat kita sedekah. Jadi setiap Jumat kita air ini kita targetkan lah satu minggu kan setiap hari Jumat 10 dus. Jadi masing-masing masjid kita antar 2 dus. Jadi minggu besok masjid mana lagi 2 dus. Jadi satu bulan tuh 4 atau 5 kali minggu. Jadi satu bulan tuh 100 dus. Harus punya planning. Itulah. Jadi di samping itu ya tahunan tetap kita keluarkan. Zakatnya lah kan, amalnya itu harus kita hitung. Sebab laporan SPT kita kan udah tahu kita untung berapa, rugi berapa, laba bersih kita lah. Udah dikurang biaya baru kita keluarkan zakatnya. Tapi biasanya Bapak kalau biar lebih ringan per bulan. Jadi satu bulan tuh hasilnya berapa langsung kita keluarkan. Jadi satu tahunnya tuh nggak gitu berat lagi kan. Tapi tahunnya tetap insyaallah selama ini setiap tahun adalah cuma nggak ditentukan sesuai dengan hasil atau laba. Intinya, dalam mencapai kesuksesan, kita harus terus berusaha, berdoa, terus
percaya kepada Allah SWT, bersemangat, tidak takut mencoba, dan pantang menyerah. Motivasinya paling kurang ya tetap semangat walaupun modal pas-pasan. Tetap semangat lah ya, walaupun dalam semangat. keadaan genting ya. Mas, Tuh. ya. Terus satu lagi, kalau ada peluang harus dicoba. Misalnya ada peluang usaha, contoh ya, ada peluang usaha atau ada peluang dari kawan atau dari teman atau dari siapa yang ngasih informasi, harus kita coba dulu. Jangan kita langsung memutuskan, oh enggak bisa tuh, susah lah, inilah, dengan berbagai alasan. Tapi kita sendiri tidak mencoba. Jadi motivasinya dapat informasi, tapi dalam positif ya. Nah, yang positif kita harus coba dulu. Jadi kalau kita udah coba, baru kita tahu berhasil, tidak berhasilnya, ya kan? Kalau kita tidak mencoba, udah pasti kita tidak berhasil. Tapi kalau kita coba, ada dua kemungkinan, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Nah itulah, jadi motivasinya ada peluang usaha atau ada peluang dalam segi positif, harus dicoba dulu. Tidak usah kita langsung nyerah.